Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fajar Malik Nur Rahmat dengan NIM 2605012100062 dari Oceanografi A 2020. Di sini pada video kali ini saya akan menampilkan rangkuman modul 1 sesuai dengan tugas responsif praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi pada modul 1 dijelaskan secara spesifik tentang yaitu tentang penginderaan jauh, lalu tentang satelit yang akan kita pakai yaitu satelit Landsat, dan juga software yang akan kita pakai secara banyak yaitu menggunakan Earthmapper. Jadi pertama, penginderaan jauh, kita harus tahu pengertian penginderaan jauh terlebih dahulu. Menurut Sutanto dari buku yang diterbitkan pada 1987 menyatakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu atau seni tentang cara untuk mendapatkan fakta tentang objek, tentang daerah atau tentang gejala tertentu tanpa kita menyentuh objek tersebut, seperti tanpa kita menyentuh objek atau menyentuh daerah atau menyentuh gejala tersebut. Nah, alat dari penginderaan jauh ini disebut sebagai alat pengindera atau sensor. Tujuan dari penginderaan jauh ini yaitu untuk kita melakukan penelitian, melakukan pemetaan, melakukan pengukuran terhadap citra ataupun terhadap objek yang akan kita pakai dan juga sumber daya alam dengan menggunakan konsep interpretasi foto, interpretasi citra, interpretasi foto udara, lalu kita menggunakan foto geometri dan interpretasi citra dari interpretasi citra dari non fotografi dengan secara visual ataupun secara teknik digital. Nah, selanjutnya dijelaskan pula tentang satelit yang akan kita sering pakai yaitu dengan satelit Landsat 8. Landsat 8 ini adalah Landsat yang memiliki 11 band. Dengan band itu mencakup citra band multispektral citra resolusi 30M, lalu pankromatik citra, pankromatik resolusi 15M, dan juga thermal resolusi 100M. Nah, yang untuk pankromatik ini sangat baik dalam penajaman citra. Lalu dijelaskan pula tentang Earthmapper. Jadi Earthmapper ini adalah software yang paling sering yang akan kita gunakan dalam penginderaan jauh, yang pada modul 1 digunakan dalam penajaman citra ataupun cropping citra. Lalu kita juga akan melakukan trading data value, lalu kita menggunakan geolink dan juga lain-lainnya seperti yang akan kita jelaskan nanti selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan secara terperinci tentang pertama jenis-jenis citra, yang kedua tentang software, yang ketiga tentang satelit. Lalu kita akan menjelaskan pula tentang RGB, lalu tentang tentang teknik interpretasi citra, dan yang terakhir yaitu tentang geolink. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik jenis-jenis dari citra. Jenis-jenis citra itu dibagi dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Citra foto adalah hasil inderaja di mana dia menggunakan data secara visual, atau kita bisa bilang juga merupakan hasil dari kamera satelit. Nah, contohnya itu ada seperti ini. Nah, selanjutnya lalu kita ke citra non foto. Citra non foto adalah kebalikan dari citra foto, yaitu citra yang tidak menggunakan sensor kamera. Nah, macam-macamnya apa aja sih? Macam-macamnya itu ada di sini. Lalu selanjutnya kita juga akan menjelaskan tentang tentang software. Jadi software yang akan saya jelaskan di sini ada dua, yaitu tentang Earthmapper dan yang kedua adalah tentang CIDAS. Earthmapper itu adalah software yang paling sering dipakai di Inderaja, yaitu dengan dia melakukan semacam analisis terhadap suatu penampakan atau fenomena tentang kehutanan atau tentang kelautan, tentang perubahan sebelum dan sesudah dan lain-lain. Nah, selanjutnya dijelaskan pula tentang CIDAS, yaitu CIDAS itu adalah teknik untuk mengambil klorofil A dan juga untuk mengambil suhu permukaan laut dari suatu daerah yang ingin kita ambil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang satelit. Apa itu satelit? Satelit itu adalah benda luar angkasa yang kita gunakan untuk melakukan yang digunakan dalam penginderaan jauh. Apa saja macamnya?
Saya akan menjelaskan 3 diantaranya, yaitu yang pertama yaitu tentang Landsat. Landsat ini adalah satelit yang paling sering kita gunakan saat ini, di mana satelit ini yang paling muda yaitu satelit 8 merupakan satelit yang mempunyai 11 band, yang memuat bandnya itu adalah berdasarkan OLI dan juga berdasarkan TIRS. Nah, OLI ini mencakup 9 band, dan sedangkan yang TIRS mencakup 2 band. Satelit Landsat ini adalah satelit yang paling sering digunakan sekarang karena caranya mudah dan mudah untuk dicari. Nah, selanjutnya dijelaskan pula tentang IKONOS. IKONOS adalah salah satu satelit penginderaan jauh yang paling tua yang ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, ini ditemukan oleh Space Imaging, di mana Space Imaging ini bekerja sama dengan pemerintah dari Amerika Serikat. Nah, selanjutnya dijelaskan lalu tentang Sentinel. Sentinel itu adalah salah satu satelit dari sensor pasif yang dimiliki oleh Eropa. Setelah itu semua, kita akan menjelaskan tentang RGB. RGB itu apa sih kepanjangannya? Jadi RGB itu kepanjangan dari red, green, and blue, yaitu dimana itu adalah teknik penambahan citra, di mana citranya di situ membuat citra tersebut lebih jelas, di mana citra itu akan diberi warna dasar seperti merah, hijau, dan biru, merah, kuning, dan biru. Nah, si red, green, blue, merah, hijau, biru, warna-warna yang dasar di sana, sehingga jikalau digabung hasilnya akan menjadikan itu warna-warna turunan seperti kuning, lalu seperti macam-macam dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan tentang teknik interpretasi citra, yaitu kegiatan menafsirkan citra atau citra foto dan dengan menilai penting tidaknya suatu objek tersebut. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mengenali objek yang terekam dalam citra dengan tahapan interpretasi yang terdiri dari banyak hal, yaitu seperti deteksi, lalu klasifikasi secara umum, dan ini sangat berfungsi bagi kehidupan sekarang. Nah, dan terakhir adalah geolink. Apa itu geolink? Jadi geolink ini adalah suatu teknik di mana itu berfungsi dalam pengambilan data atau penggunaan kembali data, di mana ini bisa dijadikan sebagai pembandingan sebelum dan sesudah dari suatu citra yang akan kita lihat sebelumnya. Seperti jika kita melihat IKONOS itu, kita bisa membandingkan antara IKONOS 2005 dan IKONOS 2009. Sekian. Papan terakhir dari modul 1 kali ini yaitu tentang cara atau tahap untuk melakukan atau memperbaiki citra yang telah kita download sebelumnya. Nah, dalam AirMapper kita akan menggunakan banyak sekali dari AirMapper tersebut. Tapi sebelumnya kita harus mendownload citra terlebih dahulu. Pertama, caranya yaitu dengan membuka website USGS. Nah, setelah itu kita pilih data citra dari Sentinel. Nah, setelah itu bukan Sentinel tapi Landsat 8. Setelah itu kalian pilih waktu di mana waktu tersebut memiliki gangguan awan paling sedikit. Setelah semua terjadi, maka kalian tinggal download pada bagian yang paling bawah yang berjumlah yaitu sekitar 800 MB. Nah, baik, setelah itu kita menuju ke AirMapper. Pertama kita harus membuka AirMapper terlebih dahulu. Dalam AirMapper tersebut yang akan kita gunakan yaitu dalam penajaman citra, penggabungan citra, cropping citra, komposit warna, teknik interpretasi visual, lalu kita menuju ke geolink, lalu ke reading data value. Nah, baik, kita ke pertama yaitu penggabungan citra. Dalam penggabungan citra kita menggunakan beberapa fitur dari AirMapper, yaitu ada edit algorithm, lalu duplicate, load dataset, lalu ada save, lalu ada bagian refresh image with 99% clip on limit. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, kita harus membuka edit algorithm terlebih dahulu. Edit algorithm ini berfungsi untuk membuka windows dari AirMapper tersebut, di mana di situ kita akan membuat citra itu
menjadi lebih, atau kita akan menggabungkan citra tersebut. Yang kedua, kita harus menggunakan duplicate. Nah, duplicate di sini digunakan untuk memperbanyak layer, di mana layer yang akan kita gunakan yaitu sebanyak 8. Selanjutnya, setelah itu kita harus memasukkan data dengan load dataset. Nah, data yang kita ambil ini merupakan data yang kita download sebelumnya dengan memasukkan band 1 dengan citra 1, band 2 dengan citra 2, dan seterusnya hingga sampai 8. Nah, setelah itu kita gunakan refresh image with 99% clips on limit. Di situ lalu sudah selesai berubah, terlihat gambarannya berubah, lalu kita save. Nah, kita save di sini dengan nama underscore penggabungan citra. Nah, selanjutnya kita ke penajaman citra. Penajaman citra ini itu termasuk juga di dalamnya yaitu komposit warna dan juga teknik interpretasi visual. Penajaman citra ini pertamanya hampir semua RMapper sama menggunakan harus membuka edit algorithm, lalu kita ke load dataset, lalu mengambil, dan hal yang sama hingga kita akhirnya menggunakan RGB sebagai pembeda. Nah, dalam penajaman citra atau komposit warna ini kita menggunakan RGB untuk memberi warna lebih jelas kepada citra yang akan kita gunakan, atau kita bisa katakan sebagai lebih menyamakan seperti objek yang ada di muka bumi. Nah, setelah melakukan seperti demikian, lalu kita tinggal melakukan save saja. Selanjutnya kita ke cropping citra. Ada satu bagian fitur paling penting dari cropping ini yaitu zoom box tool. Nah, zoom box tool ini digunakan untuk melakukan cropping citra di mana citranya ini memperbesar citra sebelumnya, sehingga seperti katanya yaitu menzoom. Nah, menzoom inilah yang akan kita gunakan sebagai cropping citra yang akhirnya kita save. Setelah itu kita menuju ke reading data value. Nah, reading data value ini kita pada kesempatan kali ini menggunakan empat pembacaan value, yaitu tentang cell data value, lalu yang kedua tentang cell value profile, lalu cell coordinate, lalu menghitung luas dan menghitung jarak. Nah, pertama untuk menghitung value profile ini, yaitu cell value profile ini digunakan untuk mengecek topografi atau ketinggian suatu tempat yang dimana itu dilihat dengan menggunakan pointers. Jadi caranya itu dengan mengklik pointers terlebih dahulu, lalu setelahnya itu kita menggunakan setelah itu kita melakukan tempat di mana kita ingin melakukan data value tersebut. Lalu selanjutnya juga menjelaskan tentang cell coordinate, yaitu untuk mengetahui di mana lintang dan wujud kita berada. Selanjutnya kita ke menghitung luas. Menghitung luas itu dengan menggunakan polygon, di mana kita melakukan semacam pemetaan atau mengklik bagian kita tersebut untuk membentuk suatu bangun ruang, di mana itu membuat menjadi lebih baik. Lalu ada juga menghitung jarak dengan menggunakan polyline. Polyline tersebut digunakan untuk menghitung luas. Nah, selanjutnya kita akan ke geolink. Geolink itu digunakan ada 3, yaitu set geolink to Windows, set geolink to screen, sama set geolink to overview room. Nah, perbedaannya dari 3 buah ini yaitu pertama pada set geolink to Windows itu dua-duanya zoom. Jadi kita akan melakukan pemetaan atau penglihatan atau observasi terhadap suatu hal di kanan. Jadi dasarnya itu geolink itu melihat perbedaan dari tahun ke tahun. Seperti yang dicontoh, kita menggunakan 2005 sama 2009. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau yang set geolink to Windows itu dua-duanya zoom. Nah, jadi kita bisa lihat dengan jelas di perbedaan dua-duanya itu. Lalu selanjutnya kita ke geolink to screen. Geolink to screen ini cuma ada satu yang screennya itu satu dalam 2 screen. Jadi kita membedakannya itu dengan cara menggeser-gesernya saja. Dan yang terakhir yaitu set geolink to overview room, dimana di sini ada satunya tidak zoom, satunya zoom, dimana kita dengan bagian yang tidak zoom kita melakukan pemetaan, lalu kita bisa melihat perbedaan yang ada di daerah zoom. Nah, sekian dari saya, semuanya insya Allah sudah lengkap. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.